pembuatan sediaan tablet ini biasanya kita sesuaikan dengan seperti apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa kita akan menyesuaikan berdasarkan karakteristik dari zat aktif yang akan kita buat menjadi sediaan tablet. Jadi kita harus melihat dulu sifat fisikokimianya bagaimana. Apa-apa saja sih parameter dari sifat fisikokimia yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ukuran partikelnya, karena memang nanti akan berhubungan dengan laju disolusi, bioavailabilitas, dan efek terapi yang akan eh, dihasilkan oleh satu zat aktif. Jadi semua sifat fisikokimia ini, karakteristik dari si zat aktif ini adalah parameter yang sangat penting dalam menentukan atau dalam eh, memberikan efek terapi. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan ini, memperhatikan sifat fisika kimianya, maka bisa dipastikan bahwa efek terapi yang akan dihasilkan oleh suatu obat atau suatu zat aktif tidak akan secara maksimal atau tidak akan tercapai secara maksimal efek terapinya. Jadi yang parameter yang kedua yang harus kita lihat, polimorfismenya bagaimana, sifat kristalnya, sifat alirnya apakah baik ataupun tidak baik, sehingga nanti akan menentukan proses pemilihan metode yang akan kita pakai. Sifat permukaannya, dia higroskopis atau tidak higroskopis, kohesivitasnya bagaimana, kompatibilitasnya bagaimana, BJ-nya bagaimana, kompresibilitasnya juga bagaimana. Ini harus kita perhatikan. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu ya, bagian komponen. Ya. Selanjutnya kita mulai dari granulasi basah. Apa sih sebenarnya granulasi basah? Jadi granulasi basah ini merupakan salah satu metode ya untuk pembuatan sediaan tablet. Jadi merupakan uh, proses atau memproses metode atau proses untuk campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat. Cairan pengikat berarti larutan pengikat ya, atau pelarut pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Metode ini biasanya digunakan untuk zat-zat aktif yang sifat fisikokimianya tahan terhadap lembab dan tahan terhadap panas. Kalau misalnya tidak tahan terhadap lembab, maka biasanya kita tidak menggunakan granulasi basah tapi memakai granulasi kering. Kemudian untuk metode ini sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya buruk. Jadi kalau misalnya ada zat aktif yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk, maka akan sulit untuk menggunakan granulasi basah. Jadi sebentar kita lihat prosesnya bagaimana. Ya. Selanjutnya ini merupakan gambar, ini merupakan gambar eh, pola ya, gambar pola distribusi air pada granul sebelum dan sesudah terjadinya proses granulasi. Jadi kalau teman-teman semua lihat pada slide, ada dry state period, prior degradation. Awalnya partikel berada dalam keadaan kering tanpa adanya cairan pengikat. Kemudian setelah itu pendular state, jadi maksudnya setelah ditambahkan sedikit cairan granulasi, maka nanti akan terbentuk yang namanya cairan atau liquid bridge di antara partikel-partikel tersebut. Setelah itu dengan menambahkan lebih banyak cairan lagi, maka jembatan tersebut akan menjadi lebih besar dan akan menghubungkan banyak partikel dan nantinya akan membentuk struktur yang lebih pekat. Nah, pada tahap kapiler, selanjutnya ada tahap kapiler ya. Pada tahap kapiler ini, ruang antara partikel, ruang antara partikel ini em, hampir seluruhnya akan terisi oleh cairan, sehingga kalau seluruhnya sudah terisi oleh cairan, maka akan membentuk ikatan kapiler yang kuat. Setelah itu ada yang namanya suspension state. Jadi bila kelebihan cairan diberikan, maka nanti partikel-partikel akan terendam sepenuhnya dalam cairan tersebut, kemudian akan menciptakan suspensi yang tidak diinginkan, ditandai dengan adanya ini, dengan tanda not required. Jadi ini merupakan tanda bahwa sudah tercipta suspensi yang kita tidak inginkan, yang tidak dibutuhkan. Jadi selama proses drying atau selama proses mengeringan,
cairan akan menguap, kemudian ikatan padat di solid bridge tadi akan terbentuk dari zat cairan dan akan menghasilkan granul yang kuat dan stabil. Jadi kesimpulan dari gambar ini adalah distribusi air yang tepat dalam proses granulasi merupakan hal yang sangat penting. Jadi sangat penting sekali kita perhatikan untuk apa? Untuk mencapai yang namanya sifat fisik granul yang optimal. Jadi kalau misalnya sifat fisik granulnya bagus, optimal, maka pada saat kita mencetak tablet juga kita bisa memprediksikan bahwa tablet yang akan kita buat bisa optimal atau lebih bagus. Nah, pengaturan jumlah cairan yang diberikan ini sangat menentukan kekuatan ikatan antara partikel dan kualitas dari granul akhir. Jadi teman-teman semua harus ingat bahwa pada proses pembuatan eh, tablet itu ada yang namanya proses pembuatan granul. Jadi sebelum kita masuk tahap pembuatan tablet harus dibuat dulu granulnya untuk metode granulasi basah dan granulasi kering. Kalau pompa langsung tidak dibuat lagi granul karena pompa langsung. Nanti ini kita bahas ya di slide berikutnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, prinsip dari granulasi basah. Jadi, granulasi basah ini akan membasahi massa tablet dengan pengikat, dalam hal ini larutan, bisa suspensi, ataupun bisa bubur, karena namanya granulasi basah. Jadi, harus ada cairan pengikat yang membasahi apa namanya adonan tersebut. Kalau misalnya bukan granulasi basah, maka tidak ada eh, proses pembasahan. Jadi akan dibasahi sampai mendapatkan tingkat kebasahan tertentu. Kemudian massa basah tersebut akan digranulasi, proses pembentukan granul. Nah, cairan yang ditambahkan memiliki peranan yang cukup penting, di mana tadi ya sudah dijelaskan ya berdasarkan gambar. Jembatan cair akan terbentuk di antara partikel dan kekuatan ikatannya akan meningkat sampai titik optimal bila jumlah cairan yang ditambahkan meningkat dan dalam jumlah yang optimal. Jadi salah satu penentu kita menghasilkan granul yang baik, memiliki evaluasi yang baik adalah pemilihan cairan atau pemilihan pelarut yang bagus. Kemudian jika sudah diperoleh massa basah atau lembab, maka massa dilewatkan pada ayakan dan diberi tekanan dengan alat penggiling atau oscillating granulator. Untuk apa? Jadi tujuannya agar terbentuk granul sehingga luas permukaan meningkat dan proses pengeringan menjadi lebih cepat. Setelah kering, barulah granul tersebut lalu diayak kembali. Jadi untuk mendapatkan granul, pertama kan kita buat adonan. Setelah itu dicetak menggunakan alat uh, oscillating granulator. Setelah itu dikeringkan. Kalau sudah kering, lalu granul tersebut dilakukan pengayakan. Pengayakannya kita pakai shift shaker. Oke, selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan dari granulasi basah. Kalau keuntungannya memperoleh sifat alir serbuk yang baik, meningkatkan kompresibilitas sehingga nanti akan membuat proses pengempakan tablet menjadi lebih baik, meningkatkan kecepatan disolusi ini yang kita inginkan ya. Eksipien yang digunakan tidak mahal. Nah, kalau untuk kelemahannya banyak tahapan dalam proses produksi yang harus divalidasi. Ya, benar sekali. Untuk proses pembuatan tablet dari ketiga metode antara granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung, yang paling lama tahapannya dan paling banyak adalah granulasi basah. Jadi tahapannya sangat panjang ketimbang kedua metode yang lain. Kemudian juga harus ada proses-proses yang divalidasi, kemudian juga harus ada IPC, harus ada evaluasi granul, harus ada evaluasi sediaan, tapi sampai tahap eh, pencetakan saja yang paling banyak tahapannya adalah si granulasi basah. Kemudian zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas tidak dapat dipakai dengan metode, tidak dapat diformulasi dengan metode granulasi basah. Jadi ada beberapa zat aktif yang memang sifat fisika kimianya lembab dan tidak tahan panas, sehingga memang ini harus kita perhatikan ya. Kemudian ini merupakan tahapan ya, tahapan untuk granulasi basah. Teman-teman semua bisa melihat bahwa pada tahapan tersebut pada slide ada pembuatan larutan pengikat. Jadi pembuatan larutan pengikat ini eh,
saat kita mau memformulasi, kita membuat larutan pengikat seperti mucilago amili 10% dan larutan PVP. Kemudian ada pencampuran. Jadi pencampuran ini larutan pengikat akan dicampurkan dengan yang namanya fase dalam atau fase granulasi. Jadi pada granulasi basah ada yang namanya fase dalam dan ada juga fase luar. Endingnya, akhirnya si fase dalam dan si fase luar ini nanti akan digabungkan sebelum dilakukan proses pencetakan tablet. Selanjutnya dilakukan granulasi pertama. Granulasi pertama ini menggunakan mesin oscillating granulator untuk membentuk granul awal. Selanjutnya dilakukan pengeringan. Granul dikeringkan menggunakan oven sekitar apa namanya hingga kadar airnya berkurang ya sekitar 1%, sekitar 1 sampai 3%. Selanjutnya dilakukan granulasi kedua. Granulasi kedua ini dilakukan untuk menghancurkan agregat kasar yang terbentuk selama proses pengeringan agar supaya menghasilkan granul dengan ukuran yang seragam. Jadi granul yang diperoleh juga harus memiliki ukuran yang seragam. Sama halnya dengan tablet-tablet juga kita harapkan memiliki eh, bobot dan ukuran yang seragam. Begitupun dengan apa namanya granul, karena kalau misalnya tidak seragam, maka nantinya akan mempengaruhi proses pencetakan tablet. Nah, selanjutnya ada kita masuk ke tahap pencampuran akhir. Jadi granul kering atau fase dalam nanti akan dicampurkan dengan fase luar. Biasanya menggunakan alat ini ya, T-shape mixer ya, low energy mixing. Kemudian setelah dilakukan pencampuran antara fase dalam dan fase luar, maka dilakukanlah proses pengempaan atau proses akhir. Jadi proses akhir berupa pengempaan tablet. Jadi tabletnya nanti akan terbentuk. Jadi kesimpulan dari tahapan granulasi basah ini bisa kita katakan bahwa proses granulasi basah ini bertujuan untuk membentuk granul dengan ukuran dan kekompakan yang optimal sebelum dikempa menjadi tablet dengan mengontrol tahapan pencampuran granulasi dan pengeringan. Jadi kalau misalnya di tahapan granulasinya kita sudah kontrol dengan baik, kemudian di tahapan pengeringannya juga sudah dilakukan dengan baik, maka nantinya akan menghasilkan suatu tablet yang memiliki kriteria yang memenuhi parameter fisik yang baik. Karena nantinya untuk eh, membuat sediaan bisa lolos evaluasi fisiknya atau syarat fisiknya, maka proses dan proses bahan dan proses pembuatannya juga harus sesuai gitu. Oke, jadi pada slide ini ya merupakan ada contoh fase dalam dan fase luar. Biasanya kalau fase dalamnya kita pakai untuk granulasi basah itu sekitar 92%, sedangkan untuk fase luarnya kita pakai 8%. Ini merupakan beberapa bahan-bahan yang biasa kita pakai dalam pembuatan fase dalam maupun pembuatan fase luar. Tapi ingat tidak selalu ya memakai ini, disesuaikan lagi kembali lagi ke zat aktif yang akan kita pakai. Zat aktifnya sifat fisikokimianya bagaimana, ini harus disesuaikan. Oke, selanjutnya cara menambahkan pengikat. Jadi ada beberapa opsi, ada opsi A dan ada opsi B. Jadi pengikat ditambahkan dengan cara basah dan bisa juga ditambahkan dengan cara kering. Jadi misalnya zat aktif paracetamol, bisa juga minum kering, bisa laktosa dicampur sampai homogen. Jadi untuk zat aktif paracetamol biasanya kita pakai amilum kering dan laktosa. Kemudian ditambahkan dengan mucilago amili ataupun larutan PVP, larutan pengikat, sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai terbentuk massa lembab yang bisa digranulasi. Jadi ini dulu yang dipreparasi sebelum mempreparasi bahan-bahan yang lain. Selanjutnya opsi B, zat aktifnya paracetamol, tetap ya pakai amilum kering, tapi di sini ditambahkan PVP dan tetap ada laktosa, dicampur sampai homogen, ditambahkan pelarut pengikat sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa basah dan siap untuk digranulasi. Oke, selanjutnya ini video ya sebenarnya ini, tapi ada suaranya.
Dengar? Nggak kedengeran ya? Saya nggak ini apa suara ya. Jadi untuk di gambar tersebut ini merupakan alat eh, apa namanya alat oscillating granulator tadi untuk membuat granul pada granulasi basah maupun granulasi kering. Jadi gambar ini menunjukkan alat dan mekanisme dari si oscillating granulator pada proses granulasi basah. Jadi pada eh, gambar sebelah kiri pada gambar sebelah kiri ini diagram yang bagian kiri teman-teman semua bisa lihat bahwa gambar tersebut menggambarkan prinsip kerja atau mekanisme kerja dari alat ini. Jadi nanti serbuk basah dari wadah eh, dari wadahnya nanti akan dialirkan ke bawah sesuai tadi yang pada ini ya pada video ya akan dialirkan ke bagian bawah, kemudian akan digerakkan oleh batang rotor berlayu atau oscillating rotor barat melintasi saringan sehingga proses ini nanti akan menghasilkan granul dengan ukuran yang lebih beragam. Kemudian ada adjustment ini digunakan untuk mengatur tekanan ataupun kecepatan ayunan rotor agar granul yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Kita mau bagaimana spesifikasinya, maka bisa diatur. Kemudian ada pada gambar tadi, pada video tadi kamu semua mungkin sudah melihat ya. Jadi ini merupakan bagian yang utama atau alat yang digunakan untuk membuat gerakan. Jadi merupakan alat yang bisa membuat ukuran dari granul menjadi lebih seragam, kemudian juga bisa sebagai apa namanya ya, bisa sebagai pengayak ya, seperti pengayak ini ya. Saya ulang ya. Jadi nanti, aduh kok nggak bisa? Kelihatan ya? Jadi yang ini bagian ini sebenarnya bisa dikupas-pasang. Jadi kalau misalnya kita mau membuat granul nanti dimasukkan ke dalam wadah ini, ke dalam wadahnya nanti ini merupakan apa namanya kayak jari-jari tadi ya, kayak stiker kayak itu merupakan alat untuk membuat wadah ini menjadi partikel-partikel atau granul yang lebih seragam. Seperti ini yang kita mau buat tadi misalnya. Alat ini merupakan alat yang sangat penting sekali ya, alat yang sangat penting sekali digunakan pada tahap granulasi karena untuk membentuk granul yang berukuran seragam, meningkatkan kestabilan, kemudian juga meningkatkan ketercampuran, meningkatkan kompresibilitas dalam proses pembuatan persediaan tablet. Jadi kita di tablet punya alat tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini jadi lemot ya, karena ada video-video ini. Oke, ini juga sebenarnya video, tapi nanti saya share aja ya ke teman-teman semua. Saya jelaskan saja mekanisme dari si alat tersebut. Ini merupakan granulasi basah dengan menggunakan alat FBG atau fluid. Kelihatan nggak fluid bed granulator. Jadi gambar ini pada slide teman-teman semua bisa melihat bahwa gambar ini menunjukkan prinsip kerja dari si fluid bed granulator atau FBG yang digunakan dalam proses granulasi. Jadi pada awalnya
pada gambar nanti udara akan masuk melalui air inlet dari air filter, kemudian nanti akan mengalir ke dalam produk kontainer. Selanjutnya akan membuat serbuk di dalamnya menjadi melayang atau terfluidisasi, ya, akan terfluidisasi. Nah, selama kondisi fluidisasi ini, cairan penggranulasi dari tangki granulator liquid dipompa dan selanjutnya akan disemprotkan. Jadi akan disemprotkan ke dalam produk menggunakan spray nozzle. Menggunakan spray nozzle ini, selanjutnya partikel-partikel serbuk nanti akan saling menempel dan akan membentuk granul karena adanya cairan pengikat yang disemprotkan. Jadi ukuran panas juga sangat udara panas juga sudah udara panas di dalam lingkungan tersebut membantu dalam proses pengeringan partikel selama proses berjalan. Kemudian juga udara yang sudah dipakai dan sudah tidak diperlukan lagi maka akan keluar melalui exhaust filter ini. Jadi untuk memastikan bahwa debu ataupun partikel-partikel kecil tidak tertahan ataupun tidak mencemari lingkungan dan tidak mencemari proses serta produk yang sedang dibuat. Jadi FDG ini sangat efektif untuk menghasilkan granul dengan ukuran partikel yang seragam, kemudian juga waktunya prosesnya lebih singkat dibanding dengan metode konvensional. Tapi kita tidak pakai yang FDG ya, kita pakainya yang tadi metode drenase basah dengan alat facility. Jadi untuk semua cukup tahu saja ternyata ada beberapa alat yang bisa dipakai untuk metode granulasi basah. Selanjutnya granulasi dengan teknik high shear granulation. Jadi pada gambar teman-teman semua juga bisa melihat bahwa alat ini atau gambar ini menunjukkan alat granulator dengan kecepatan tinggi. Jadi alat ini merupakan alat yang digunakan pada proses granulasi juga dengan metode teknik high shear granulation. Jadi salah satu metode juga yang umum digunakan dalam pembuatan sediaan tablet. Jadi kalau teman-teman semua lihat pada slide, ada beberapa komponen utama yang terdapat pada alat ini. Yang pertama ada tri-blade impeller. Jadi ini merupakan jadi terletak pada bagian bawah tabung, fungsinya untuk mencampur bahan dengan kecepatan yang tinggi dan memberikan gaya gesek atau shear ya, yang kuat untuk memulai pembentukan granul. Selanjutnya ada popper. Popper ini berfungsi untuk memotong dan mencegah terbentuknya aglomerat. Jadi terbentuknya aglomerat yang besar selama proses granulasi. Popper ini biasanya bekerja secara cepat dan bisa mendistribusikan partikel secara merata. Selanjutnya ada discharge port. Jadi ini merupakan bagian yang saluran. Jadi merupakan bagian saluran atau saluran keluar di mana granul yang sudah terbentuk akan dikeluarkan dari alat untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada drive motor. Jadi drive motor ini fungsinya untuk menggerakkan impeller dan popper untuk menghasilkan kecepatan yang tinggi yang diperlukan dalam proses pencampuran dan granulasi. Selanjutnya ada outlet filler. Jadi outlet filler ini digunakan untuk menyaring udara keluar dan mengatur tekanan selama proses berlangsung. Jadi fungsi dari prinsip kerja dari sisi metode ini atau high shear granulation ini, jadi prinsip kerjanya bahan baku baik bahan aktif maupun eksipien dimasukkan ke dalam wadah granulator. Selanjutnya impeller akan memutar dan akan mencampur bahan dengan gaya gesekan yang tinggi. Selanjutnya cairan pengikat akan ditambahkan secara perlahan sehingga akan terbentuk yang namanya massa lembaga. Nah, ini granulasi basah. Nah, koper nantinya akan membantu mendistribusikan partikel dan mencegah pembentukan massa besar. Nah, setelah granul terbentuk dengan ukuran dan konsistensi yang kita inginkan, maka produk tersebut akan dikeluarkan melalui discharge port tadi. Jadi
Kelebihan dari teknik ini sebenarnya apa sih? Jadi pertama kelebihannya bisa lebih cepat prosesnya, kemudian lebih efisien. Biasanya juga metode ini menghasilkan granul dengan ukuran yang seragam dan intensitasnya lebih tinggi ketimbang proses yang lain. Kemudian juga cocok untuk formulasi dengan bahan aktif yang memiliki dosis yang rendah, atau kita mau membuat sediaan yang dosis rendah karena memang distribusi homogennya bisa apa namanya bisa tercapai. Jadi itu kelebihan dari teknik ini. Nah, ini ada video, coba saya putar ya, semoga nggak nge-lag. Jadi kurang lebih seperti ini alatnya. Ada suaranya ini. Ya, dimasukkan ke dalam ini, ke dalam wadah granulator, bahan baku dan excipientnya. Oke. Selanjutnya impelernya tadi ya akan memutar, akan mencampur bahan dengan gesek yang jadi apa namanya di kompak yang akan terbentuk massa yang lembab karena adanya cairan pengikat yang membuat si bahan tersebut menjadi massa yang lembab. Kemudian seperti itu, saya share ya ke teman-teman semua supaya bisa. Oke, selanjutnya ada urutan dari granulasi basah. Jadi dari metode Heckscher granulation tadi ya. Jadi ada slide menunjukkan bahwa slide ini menunjukkan bahwa tahapan proses granulasi basah metode menggunakan metode Heckscher granulation dengan beberapa komponen-komponen. Jadi yang pertama ada proses, ada tahapan yang dimulai dari mixing. Jadi pada tahap awal terjadi pencampuran ya antara bahan dasar, baik itu pilar menggunakan Heckscher. Selanjutnya ada aglomerasi. Jadi dilakukan aglomerasi yaitu membentuk butiran awal dengan menambahkan cairan pengikat tadi, solution blender ke dalam campuran. Selanjutnya ada drying atau pengeringan, jadi granul basah yang sudah terbentuk kemudian nanti akan dikeringkan menggunakan fluid beta dryer untuk menghilangkan kelembapan. Jadi harus harus dikeringkan ya, harus dipastikan kadar airnya berapa. Jadi setelah kita melakukan proses granul, kita harus pastikan juga kadar air yang ada di dalam granul tersebut berapa, karena nantinya kalau kadar airnya tidak memenuhi persyaratan, maka tablet yang akan kita hasilkan juga tidak optimal. Selanjutnya ada milling. Jadi setelah kering, granul yang masih besar akan dihancurkan hingga ukuran yang diinginkan menggunakan hammer mill. Kemudian juga setelah itu ada yang namanya double cone mixer, mixing, proses pencampuran lagi. Jadi granul kering selanjutnya dicampur lagi bersama excipient, ditambahkan seperti excipient dry binder, kemudian disintegran, lubrikan, kemudian anti adheren, dan glidan menggunakan double cone mixer. Setelah itu proses tableting. Jadi proses tableting ini atau repress ya, tableting itu merupakan proses akhir. Jadi akhirnya campuran yang dikompresi menjadi tablet menggunakan enzim rotary press. Jadi proses ini memastikan bahwa produk tablet yang dihasilkan memiliki kekuatan, memiliki kestabilan, dan memiliki sifat disintegrasi yang optimal, penghancuran atau waktu hancur yang optimal. Jadi kalau misalnya dari zat aktifnya sudah benar, tambahan zat tambahannya sudah benar, metodenya sudah benar, kemudian prosesnya sudah benar, proses pembuatan granulnya sudah
benar, maka evaluasi granulnya yang dilakukan menghasilkan hasil yang sudah benar, maka nanti tablet yang dihasilkan tidak pasti akan baik atau akan optimal. Caranya bagaimana? Jadi kita lihat dari segi fisik maupun dari segi kimianya, fisikokimianya ya. Kita lihat dari segi fisiknya apakah sudah memenuhi standar atau persyaratan, kemudian dari sifat kimianya kita lihat melalui uji fisiknya juga dilakukan pengujian ya. Dari hasil pengujian tersebut kita bisa memastikan bahwa sudah lulus persyaratan atau belum. Jadi pengujian atau evaluasi yang dilakukan biasanya disintegran ya, disintegran, kemudian hancur, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, jadi solusi untuk akan penting itu biasanya kita lakukan apa namanya evaluasi variability juga dilakukan untuk memastikan bahwa memang disediakan atau tablet yang dihasilkan memang sudah memenuhi syarat-syaratan atau standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengeringan granul. Jadi tadi ya sudah disebutkan pengeringannya biasanya memakai fluid dryer. Jadi pada gambar ini memperlihatkan bahwa ternyata ada 3 metode utama yang digunakan untuk proses pengeringan granul dalam industri farmasi ini dalam skala yang lebih besar. Jadi yang pertama ada fluid bed dryer, kemudian ada vacuum oven, dan ada microwave oven. Jadi fluid bed dryer ini alat ini di dalam alat ini akan ada udara panas. Jadi yang udara panas yang dipanaskan dengan dengan air panas ataupun dengan listrik. Jadi nanti akan dialirkan dari bawah menuju ke atas melewati partikel granul. Nah, partikel kan terfluidisasi, jadi akan mengambang dalam aliran udara tersebut sehingga akan mempercepat proses pengeringan. Jadi biasanya produk yang dihasilkan nanti akan dikumpulkan dalam sebuah kontainer yang bisa dilepas dan biasanya akan dilengkapi dengan roda untuk memudahkan proses pemindahan. Nah, pada alat ini juga udara akan disaring, udara yang kotor ya akan disaring menggunakan filter bag sebelum dibuang melalui exhaust air. Jadi tidak untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi pada sediaan. Gitu. Selanjutnya ada vacuum oven. Jadi sistem ini menggunakan tekanan yang rendah atau vakum ya. Untuk apa sih? Untuk mempercepat penguapan air pada suhu yang lebih rendah. Sehingga biasanya untuk vacuum oven ini cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Jadi proses pengeringannya bisa memakai vacuum oven, tidak perlu pakai fluid karena fluid kan ini ya apa namanya dia harus udaranya panas tidak rendah. Kemudian pada vacuum oven ini panas dapat disuplai melalui jaket uap ataupun air panas di sekeliling oven. Jadi uap air yang dihasilkan nantinya akan dikondensasi lalu akan dipompa keluar dengan adanya pompa vakum. Selanjutnya ada microwave oven. Jadi microwave oven ini biasanya menggunakan gelombang mikro untuk mengeringkan granul secara cepat dan secara merata. Jadi dilengkapi juga dengan magneton pendingin udara untuk menghasilkan gelombang mikro serta ruang pengeringan dengan sistem vakum untuk mempercepat proses pengeringan dan biasanya mengurangi kerusakan kerusakan terhadap panas. Jadi kesimpulannya ada 2 jenis alat fluid, bukan kesimpulan ya maaf ya, note-nya ya, catatannya ya. Ternyata ada 2 alat fluid yang bisa dikombinasi. Jadi ada fluid granulator dikombinasi dengan fluid granulator sehingga proses granulasi basah dan pengeringan bisa dilakukan dalam satu alat. Namun ada juga alat fluid bed dryer yang hanya berfungsi untuk pengeringan saja. Jadi ini sekadar pengetahuan aja ya, tambahan bahwa ternyata pengeringan granul kita bisa memakai beberapa alat, tidak mesti hanya satu alat, tapi juga bisa memakai beberapa alat. Tapi kalau kita di lab biasanya kita pakai oven ya, karena adanya oven, bisa pakai oven. Diatur aja suhunya, suhu berapa yang kita inginkan. Oke,
Selanjutnya kita ke granulasi kering. Jadi granulasi kering ini disebut juga dengan slugging, yaitu memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempang campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya akan dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar atau dalam hal ini granul ya dari serbuk semula. Jadi oleh serbuk kita buat menjadi apa namanya partikel yang berukuran lebih besar kita buat menjadi granul. Jadi prinsip dari metode ini adalah membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan pelarut. Ikatannya didapat melalui gaya. Jadi teknik ini digunakan untuk zat aktif yang punya sifat alir yang buruk. Kemudian juga zat aktif yang sensitif terhadap pemanasan dan kelembaban. Jadi kalau zat aktifnya panas atau pelembab tidak bisa pakai yang granulasi basah ya. Makanya kita pilih granulasi kering. Kemudian zat aktif yang memiliki dosis efektif yang terlalu tinggi untuk dipompa langsung. Jadi contoh obatnya seperti ini ya. Citalaktam, pensilin, amoxicillin. Kita bisa menggunakan metode granulasi kering. Jadi penggunaan metode seperti yang disampaikan harus menyesuaikan dari zat aktif. Oke, selanjutnya ini kayaknya video lagi nih. Nanti dia teman-teman semua bisa ini ya, bisa menonton video ini. Oke, jadi pada proses ini komponen-komponen tablet dikompakkan sehingga akan diperoleh massa yang disebut slug. Prosesnya disebut slugging ya. Jadi slug kemudian akan diayak untuk mendapatkan granul. Bila slug yang didapat belum memuaskan, maka proses bisa dapat diulang 2 kali lagi. Jadi maksimal pengulangannya itu adalah 3 kali slugging. Jadi kalau misalnya tidak melek bisa nih. Hmm. Jadi pada proses ini komponen-komponen tablet nanti akan dikompakkan secara mekanis tanpa penggunaan cairan. Jadi kalau misalnya granulasi basah tadi harus ada pengikat cairan, maka di granulasi kering tidak ada cairan. Jadi eh, akan dikompakkan secara mekanis tanpa penggunaan cairan dan nantinya akan menghasilkan massa padat yang disebut dengan slug. Jadi kita sebut dengan slugging ya. Jadi setelah terbentuk slug, maka material tersebut akan diayak atau dihancurkan untuk mendapatkan butiran granul yang lebih kecil dan lebih seragam. Jadi kalau slugnya yang dihasilkan belum memenuhi kriteria, maka bisa diulang tadi ya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa eh, menunjukkan mesin roll compact. Jadi ini merupakan alat mesin roll compactor tipe BRC25 ya. Ada ya kelihatan ya, terlihat ya BRC25 yang digunakan untuk proses roll compaction berkelanjutan. Jadi prinsip kerja dari alat ini adalah bahan bubuk nanti akan dilewatkan di antara kedua roll seperti tadi pada video, pada 2 roll bertekanan tinggi sehingga akan membentuk lembaran padat selak tadi ya, yang kemudian akan dihancurkan menjadi granul, menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, kalau untuk gambar yang di atas, eh, ini merupakan ilustrasi sederhana mengenai alur bahan dalam mesin roll compactor. Jadi bubuk akan masuk ke dalam hopper, kemudian akan dipadatkan di antara 2 roll berputar, kemudian akan keluar sebagai lembaran tadi ya seperti di video, lembaran yang siap untuk diayak menjadi granul. Jadi ini merupakan apa namanya proses yang ada di granulasi kering dalam membuat selagi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari metode granulasi kering. Jadi kelebihannya peralatan lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat. Kalau ingat ya, kuncinya ada di pengikat. Kalau granulasi basah pakai pengikat, kalau granulasi kering tidak pakai pengikat. Kemudian mesin pengaduk berat dan pengeringan yang memakan waktu, kemudian baik untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab. Sedangkan kalau untuk kekurangannya memerlukan mesin tablet yang khusus untuk membuat selat, kemudian untuk membuat gempa gulungan ya kita di lab kita ada tinggal dia di lab kita itu nggak ada, kita
hanya bisa melakukan granulasi basa dan kempa langsung. Karena ini alatnya kita nggak ada yang untuk membuat slugging. Jadi biasanya saat praktikum kita hanya membuat tablet dengan metode granulasi basa dan kempa langsung saja. Kemudian kekurangannya tidak dapat mendistribusikan zat warna secara seragam, kurang homogen ya distribusi warnanya. Prosesnya banyak menghasilkan debu sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Jadi kalau terjadi kontaminasi silang juga ini pasti akan membahayakan sediaan yang akan kita buat. Karena dengan adanya kontaminasi silang maka akan menyebabkan sediaan kita terkontaminasi dan akan menyebabkan efek dari terapinya menjadi berkurang, sehingga di dalam industri farmasi biasanya kita menghindari yang namanya kontaminasi silang karena akan mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimia dari sediaan apapun itu, nggak mesti tablet, sediaan apapun tidak boleh ada yang namanya kontaminasi silang. Jadi selanjutnya kempa langsung. Jadi kempa langsung ini pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal. Jadi tidak ada proses granulasi terlebih dahulu untuk menghasilkan granul ya. Jadi biasanya langsung kempa. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan paling cepat sekali pengerjaannya, namun hanya dapat digunakan pada kondisi zat aktif maupun zat eksipien yang punya sifat alir yang baik. Jadi zat aktifnya harus punya sifat alir yang baik sehingga akan mudah untuk proses pengempaan. Bahan tambahannya juga harus punya sifat alir yang baik. Kompresibilitasnya ini harus baik. Karena kalau misalnya kompresibilitasnya tidak baik, langsung dikempa, proses pengempaan tablet yang dihasilkan tidak akan bagus. Daya kohesivitasnya juga harus baik, daya lekatnya ya harus bagus. Kemudian bisa untuk zat aktif dan dengan sifat alir yang buruk, tapi dosisnya harus dalam jumlah yang kecil. Kalau zat aktif yang mau kita buat dosisnya besar, maka tidak boleh pakai kempa langsung. Jadi dikatakan besar apabila bobot zat aktifnya lebih dari 50% dari bobot total tablet. Ini tidak boleh. Kalau misalnya sudah kecil masih diperbolehkan. Sehingga sifat fisikomekaniknya akan kurang baik atau kurang menunjang dalam proses gempa langsung dapat ditutupi oleh eksipien yang memiliki sifat fisikomekanik atau fisikokimia yang baik. Kalau misalnya zat aktifnya apa namanya zat aktifnya bobotnya sedikit, sifat alirnya buruk, itu masih diperbolehkan. Yang penting eksipiennya memiliki fisikokimia yang unggul atau memiliki sifat fisikokimia yang baik. Yang baik dalam hal apa ya? Dalam hal sifat alirnya baik, kompresibilitas dan kohesivitasnya juga bagus. Kalau misalnya zat eksipien yang kita pilih tidak unggul ataupun tidak bagus, kemudian juga zat aktif yang memiliki sifat aler yang buruk, maka itu tidak bisa kita pakai metode gempa langsung. Harus memilih granulasi basah ataupun granulasi kering. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya lebih singkat prosesnya, ya. Jadi di antara proses granulasi basah dan metode pembuatan granulasi basah dengan kering dan kempa langsung, yang paling cepat prosesnya adalah kempa langsung. Jadi tidak ada lagi proses-proses pengeringan, tidak ada lagi proses-proses pembuatan fase dalam maupun pembuatan fase luar. Itu. Kemudian tenaga dan mesin yang dipergunakan juga lebih sedikit, dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Waktu hancur dan disolusinya lebih baik karena tidak melewati proses granulasi tetapi langsung menjadi partikel. Tablet Kempa langsung berisi partikel yang halus sehingga tidak perlu lagi melakukan proses dari granul ke partikel halus terlebih dahulu. Jadi kalau granulasi basah maupun granulasi kering kan kita harus buat granulnya dulu nih sebelum proses pengempaan pembuatan tablet. Kalau gempa langsung tidak ya, makanya itu yang membuat proses ini menjadi lebih singkat. Kekurangannya zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk digempa langsung. Karena itu biasanya digunakan 30% dari formula agar
memudahkan proses pengempaan sehingga pengisi yang dibutuhkan pun makin banyak dan mahal. Kemudian pada gempa langsung mungkin terjadi aliran statik yang terjadi selama proses pencampuran, sulit untuk memilih eksipien karena eksipien yang digunakan harus bersifat ini yang mudah mengalir, tadi sifat alirnya harus bagus, kompresibilitasnya baik, dan kohesi kohesi dan gaya adesinya juga harus baik. Perlu diketahui bahwa tidak semua eksipien memiliki sifat-sifat seperti ini. Jadi ada yang hanya memiliki eh, sifat-sifat alir yang baik tapi kompresibilitasnya buruk. Jarang, bukan jarang ya, agak sedikit kita memperoleh bahan yang punya sifat-sifat yang seperti ini dalam satu bahan. Jadi semua bahan, semua sifat ini ada dalam satu bahan itu tidak tidak banyak, sehingga memang untuk proses atau memakai metode gempa langsung agak lebih ini ya, tidak terlalu tidak terlalu umum kayak gitu ya, karena memang bahan-bahannya agak 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 selektif, dia agak susah untuk dipilih. Oke, jadi untuk gempa langsung ini digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan lembab, bisa untuk zat aktif yang tahan panas dan lembab, dan dosisnya kecil. Formula KL-nya dibatasi oleh jumlah fine serumpuk halus, gempa langsungnya ya formulasinya. Kemudian jumlah maksimal dari fine-nya adalah 12-15%. Umumnya dosis zat aktif yang digunakan adalah di bawah 50% agar keseragaman kandungan produk akhirnya bagus. Jika terlalu besar, sebaiknya di slugging atau granulasi kering, atau bisa juga dilakukan proses granulasi basah. Jadi ingat, untuk gempa langsung hanya boleh digunakan kalau dosisnya itu sedikit, tidak boleh banyak. Jadi biasanya seperti ini, pembuatan tablet CTM biasanya pakai gempa langsung. Oke, selanjutnya ada pengempaan tablet. Jadi pada gambar ini menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari alat gempa tablet beserta urutan dan proses pengempaan tablet. Jadi eh, pada bagian ini, jadi ini merupakan bagian alat ya untuk gempa tablet. Jadi ada hopper. Jadi hopper ini merupakan tempat bahan granul yang ditempatkan sebelum dialirkan ke dalam die. Kemudian ada upper punch, jadi penekan atas, dan ada juga lower punch, jadi penekan bawah. Jadi ini merupakan dua komponen yang utama untuk menekan granul menjadi tablet. Kemudian ada die, dan ini merupakan rongga cetakan tempat granul dikompakan. Selanjutnya ada ejection, regulating screw, dan ada capacity regulating screw. Jadi merupakan eh, sekrup untuk mengatur tinggi dan rendahnya punch, menentukan volume bahan dan proses pengeluaran tablet. Sedangkan eh, gambar yang sebelah kanan ini merupakan urutan pengempaan tablet. Jadi pada pertama, posisi yang pertama ini punch atas akan terangkat dan punch bawah akan turun untuk membuka ruang cetakan atau die, akan membuka ruang cetakan die. Kemudian pada posisi yang kedua, hopper akan bergerak maju sehingga granul akan jatuh mengisi die. Nah, posisi ketiga, hopper akan bergerak mundur, kemudian punch akan naik, eh, akan apa namanya, punch atasnya akan turun, maaf, akan turun untuk menekan granul dan akan membentuk yang namanya tablet. Kemudian untuk posisi yang keempat, punchnya akan naik kembali, jadi dia ini ya, naik turun, jadi akan naik kembali, dan punch bawahnya akan mendorong tablet keluar dari die. Jadi siklus tersebut akan diulang-ulang sampai dengan adonannya, sampai dengan bahannya habis, selesai ya, sampai bahannya habis, maka alat tersebut akan berhenti. Jadi proses ini berlangsung cepat dan berulang sehingga akan menghasilkan tablet dengan ukuran dan berat yang seragam. Jadi ini merupakan eh, urutan pengempaan tablet dengan secara umum ya, secara umum. Oke, ini merupakan model model rotari tablet
press. Jadi alat ini menunjukkan model mesin rotary tablet press. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk produksi tablet dalam jumlah yang besar secara otomatis dan biasanya juga secara kontinu. Jadi kalau teman-teman semua lihat ada eh, ini ya, ada huruf U, ada juga huruf L. Jadi U ini artinya upper punch, sedangkan kalau L artinya lower punch, dan W ini artinya ejection area. Jadi upper punch ini merupakan barisan penuh punch atas, di mana barisan tersebut bertugas untuk menekan granul dari atas dan membentuk tablet. Sedangkan kalau lower punch, jadi sini ya, lower punch ini barisan bawah yang mendukung granul dari bawah dan membantu mendorong tablet keluar, sehingga eh, akan keluar setelah proses pemadatan selesai. Jadi akan ketemu nih U dan L. Jadi akan ketemu, ini akan turun ke bawah menekan bagian L, kemudian setelah bagian U-nya naik, maka L-nya ini akan eh, mendorong mendorong tablet yang ada di L, mendorong keluar. Jadi kalau sudah padat akan didorong keluar. Kemudian ada bagian F ya, ini ya, F tadi lupa ya. F ini feeding system. Jadi feeding system bagian tempat granul dialirkan dan didistribusikan ke dalam die. Nah, untuk bagian W ini merupakan eh, bagian di mana tablet yang sudah terbentuk akan dikeluarkan dari mesin. Jadi proses singkatnya, granul akan dialirkan melalui feeding, melalui F, akan dialurkan melalui F ke dalam die. Kemudian punch yang bawah atau L akan naik sesuai dengan volume yang diatur, lalu punch yang U akan turun untuk memadatkan granul menjadi tablet. Nah, setelah proses pemadatan, punch ini akan naik lagi dan punch bawah akan mendorong tablet ke area ejection, area W. Dan mesin akan berputar dan proses tersebut akan berulang-ulang pada setiap stasiun punch, pada punch-nya ya. Jadi akan terbentuk banyak tablet dalam satu putaran, dalam sekaligus. Gitu. Jadi biasanya alat tersebut hanya digunakan pada industri farmasi. Jadi kenapa digunakan alat seperti ini? Biasanya untuk lebih uh, efisien ya dalam proses pengerjaan atau dalam proses produksi tablet yang dalam skala besar. Makanya ini digunakan oleh industri. Kita di lab nggak seperti ini ya pakainya. Kita masih skala lab. Oke, kemudian um, ini merupakan proses deformasi partikel atau granul yang terjadi selama proses pengempaan tablet. Jadi gambar ini khususnya membandingkan deformasi elastis dan deformasi plastis. Jadi deformasi partikel saat pengempaan, jadi ketika partikel atau granul dikempa dengan gaya tekan atau compressive force, mereka akan mengalami perubahan bentuk. Jadi proses ini disebut dengan deformasi. Kemudian ada deformasi elastis ya. Jadi uh, bisa dilihat pada gambar, jadi bisa kelihatan pada gambar ada yang namanya jalur, ini ada jalur kiri dan ada jalur kanan. Jadi deformasi elastis. Nah, deformasi elastis ini pada jalur kiri, jadi partikel mengalami deformasi akibat adanya tekanan. Namun ketika ada gaya tekan, ketika gaya tekannya dilepaskan, maka partikel tersebut akan kembali ke bentuk semula. Jadi ini disebut dengan deformasi elastis, dan ikatan antara partikel atau kohesi yang terbentuk selama proses hilang saat apa namanya, bentuknya kembali normal. Jadi eh, pada saat ditekan, pada saat ada gaya ikatan antar partikel, maka proses tersebut pada saat ditekan tadi akan kembali, atau bentuknya akan kembali ke bentuk yang semula. Jadi artinya kohesi ini tidak bertahan setelah
gaya tersebut dilepas. Nah, kalau untuk bagian kanan ini disebut dengan deformasi plastis. Kalau tadi disebut dengan deformasi elastis, kalau sebelah kanan ini deformasi plastis. Jadi partikel juga akan mengalami perubahan bentuk karena adanya tekanan. Namun, bentuk baru tersebut bersifat permanen meskipun gaya tekannya dihilangkan. Jadi kalau deformasi elastis, kalau tekanannya dihilangkan maka gayanya, kalau tekanannya dihilangkan maka bentuknya akan kembali seperti semula. Tapi kalau deformasi plastis, kalau gayanya atau tekanannya dihilangkan maka bentuknya tidak akan kembali seperti semula karena dia bersifat permanen. Nah, ini disebut dengan deformasi plastis. Eh, karena bentuknya tetap berubah dan kohesi antar partikel juga tetap terjaga. Artinya, partikel tetap saling menempel kuat saat terjadi pengempaan atau setelah terjadi pengempaan. Jadi kesimpulannya adalah deformasi plastis adalah yang ideal untuk proses pengempaan tablet karena mempertahankan kohesi antara partikel sehingga tablet tersebut menjadi lebih padat dan lebih stabil. Jadi yang kita inginkan adalah deformasi plastis. Yang kita hindari itu eh, ini ya, bukan yang dihindari ya, yang ideal untuk proses pengempaan tablet harusnya yang deformasi plastis. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada slide bahwa ini merupakan overview ya atau gambaran umum proses pembuatan tablet berdasarkan tiga metode utama, ada granulasi basah, ada granulasi kering, dan kempal langsung. Jadi masing-masing metode ini memiliki alur tahapan yang berbeda disertai juga dengan pengujian eh, in process control atau IPC untuk menjamin kualitas produk selama proses berlangsung. Jadi teman-teman semua bisa lihat pada slide bahwa seperti yang saya katakan di awal, granulasi basah ini merupakan metode pembuatan tablet yang paling panjang tahapannya. Panjang sekali tahapannya. Jadi mulai dari penimbangan, selanjutnya pencampuran, ada IPC. Di sini uji homogenitas ya, dilihat apakah homogen campurannya atau tidak. Selanjutnya dilakukan proses granulasi basah, kemudian pengayakan, pengeringan, IPC lagi, dilihat kandungan airnya, kelembapannya bagaimana. Kemudian setelah itu dilakukan pengayakan, di IPC lagi, kecepatan alirannya, sifat alirnya bagaimana, BJ-nya apakah sudah sesuai kompresibilitasnya, distribusi granulnya apakah sudah seragam, ukuran granulnya apakah sudah sesuai atau tidak, kadar zat aktifnya dalam granul bagaimana, selanjutnya lubrikasi, selanjutnya ada pencetakan, pengemasan, dan evaluasi. Evaluasi tablet ya di sini. Jadi setelah tabletnya sudah jadi, dievaluasi lagi kekerasannya, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, disintegrasi, variability, dan disolusinya bagaimana. Apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh farmakope. Nah, kalau untuk granulasi kering, dilakukan penimbangan, pencampuran IPC, slugging, pencetakan ya, pembuatan selak tadi ya, pengayakan, jadi tidak ada lagi pengeringan. Kalau di basah tadi ada pengeringan, dilakukan IPC juga, lubrikasi, dan pencetakan, pengemasan, selanjutnya evaluasi, sama seperti evaluasi tablet dengan metode granulasi basah. Jadi lebih singkat, lebih sedikit ketimbang proses granulasi basah. Selanjutnya ada kempal langsung. Kempal langsung ini lebih sedikit lagi ya. Tahapannya ada penimbangan, pencampuran. Selanjutnya langsung pada proses IBC, lihat homogenitasnya apakah sudah homogen, sifat alirnya sudah baik atau belum, type density-nya bagaimana, BJ-nya, distribusi, kompresibilitasnya, ukuran partikelnya apakah sudah seragam, sudah sesuai atau tidak, langsung dicetak, kemas, dan dilakukan evaluasi. Jadi lebih singkat ketimbang granulasi, baik kering maupun basah. Jadi kesimpulannya bahwa ternyata granulasi basah ini cocok hanya untuk bahan yang cocok untuk bahan-bahan yang tidak stabil terhadap tekanan langsung atau memiliki masalah pada aliran atau sifat alirnya tidak baik ya. Kemudian kalau granulasi kering digunakan saat bahan yang tidak stabil terhadap panas ataupun terhadap air. Sedangkan kalau untuk kempal langsung lebih cepat dan lebih efisien, tetapi memerlukan bahan dengan sifat alir dan kompresibilitas yang sangat baik. Jadi kalau misalnya sifat alirnya tidak bagus, kompresibilitasnya tidak baik, jangan coba-coba memakai kempal langsung karena pasti tidak akan jadi sediaannya, tidak akan menghasilkan tablet yang
sesuai dengan persyaratan atau yang diinginkan. Bisa saja akan rusak secara fisik maupun secara kimia. Oke, nggak bisa. Ya. Oke, sampai sini untuk metode granulasi. Metode pembuatan tablet. Ada yang mau ditanyakan? Ini nge-lag ya. Tidak, Bu, cukup. Siapa tadi yang jawab cukup? Siapa tadi yang jawab? Ya, Bu. Yang lain selain yang menjawab tadi sudah bisa dipahami? Ada berapa metode untuk pembuatan sediaan padat tablet? Nih, saya ini deh ya satu-satu ya. Tegar, tegar. Tegar ada berapa metode tadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan? Berapa metode anjing? Wah, gue nggak tahu dah.